Satu riwayat disebutkan tidak ada ketaatan kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya taat terhadap pemimpin di sini adalah taat di dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian sungguh kata Nabi, orang-orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Sudah lebih 1400 tahun yang lalu Nabi meninggalkan kita. Beliau wafat. Dan terbukti ini banyak sekali ya, sepeninggal beliau firqah-firqah sesat, ya. Ada di antaranya firqah Mu'tazilah, ya. Ada di antaranya firqah Khawarij, Jahmiyah, Syiah dan lain sebagainya. Jadi kata Nabi, ya, sungguh nanti orang-orang hidup ia akan melihat perselisihan yang banyak. Toh hari ini jangankan berselisih dengan firqah-firqah yang ada di tubuh kaum muslimin, yang satu prinsip saja pun masih banyak berbeda pendapat. Bahkan itu menjadikan di antara mereka itu saling tidak tegur sapa, ya, tidak mau berjabat tangan, tidak mengucapkan salam, naudzubillah, ya. Ini sudah sunatullah sebagaimana Rasul telah mengabarkan. Tapi ini adalah merupakan nasihat bagi kita agar kita hal demikian. Oleh karena itu kata Nabi, wajib kalian, orang yang suka berselisih itu dia hakikatnya tidak berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi orang-orang kalau sudah tidak lagi berpegang sunnah Rasulullah SAW, mereka akan berpecah. Oleh sebab itu Allah sudah menasihatkan di dalam firman-Nya, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian itu berbeda pendapat di dalam satu masalah apapun, masalah dunia, masalah akhirat, apapun masalah problem dalam kehidupan kita, farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasul, ya. Jadi ketika orang, ya, sudah sunnah Rasulullah tidak mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, maka terjadilah perpecahan, ya. Ini sebagaimana juga dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman, ya, ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, padahal orang-orang menanya kepada beliau tentang kebaikan. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani, kata beliau. Orang-orang ketika itu bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, senantiasa orang nanya kebaikan, ya Rasulullah bagaimana kalau melakukan ini, bagaimana pahalanya, orang-orang ketika itu kepada Rasul. Tapi apa kata Hudzaifah ibnul Yaman? Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Tapi aku bertanya tentang keburukan karena aku khawatir keburukan itu menghampiriku, atau aku yang menghampiri keburukan, kata beliau. Kemudian, ya Rasulullah, kunna jahiliyati wa syarr. Dulu kami hidup di dalam kejahiliahan dan keburukan, kata Hudzaifah ibnul Yaman. Fajr. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan seperti hari ini ketika mereka hidup. Fahal ba'da hadzal khairi minasyarr? Adakah setelah kebaikan hari ini keburukan, ya Rasulullah? Naam, kata Nabi, ada. Ya. Kemudian Hudzaifah melanjutkan, fahal ba'da dzalika syarri minal khair? Adakah setelah keburukan itu kebaikan lagi? Naam, fa fihi dakhal. Siapa? Ya. Dan sunnah khulafa'iyin, dan sunnah para khalifah yang terbimbing dan yang mendapat petunjuk. Itu khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dikabarkan oleh Rasul kekhalifahan Rasulullah SAW itu setelah wafatnya beliau itu selama 30 tahun. Itu terbukti, ya. 30 tahun. Yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, ya. Itu selama 30 tahun. Ya. Kemudian kata Rasul, akan dijabatlah kepemimpinan Islam itu dengan bentuk kerajaan-kerajaan, sampai kepada kerajaan Turki Utsmani.
Ini terbukti, itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan dinukil oleh Syekh Albani hadis ini. Kata beliau, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah khalifah dapat petunjuk. Iya. Kemudian apa kata Nabi setelah kita kembali kepada sunnah Rasul? Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Maksudnya peganglah sunnah itu erat-erat. Tapi Nabi juga menggenggam bara api. Ya. Kita jadi bulian, jadi dihina, dilecehkan dan lain sebagainya. Ya. Kalau memegang sunnah Rasul begitu. Ya. Hidup di tengah-tengah masyarakat itu kita tidak dianggap sebagai masyarakat. Ya. Dibiarkan hidup sendiri. Ini kalau kita megang sunnah Rasul. Kalau kita lepaskan, kita binasa. Oleh sebab itu, gigitlah dengan geraham-geraham. Kalau maksudnya karena gigi kita yang paling kuat menggigit itu adalah geraham, ya, bukan dengan gigi depan, bukan, tapi dengan geraham. Artinya apa? Kita disuruh memegang sunnah tersebut dengan sekuat-kuatnya. Apapun yang terjadi, fitnah apapun yang melanda, kita harus berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian nasihat beliau apalagi? Jauhilah setiap perkara adakan. Ya. Maksudnya perkara yang diada-adakan ini bukan tentang teknologi sebagaimana banyak para duat, ya, para dai-dai yang menyeru kepada jurang jahanam sepertinya. Ya, mereka mengajarkan ajaran agama ini salah. Ya. Mereka menghina ulama-ulama yang menyampaikan tentang perkara sunnah Rasul. Kata mereka, penghinaan kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah tersebut. Lihatlah mereka, ya. Mereka itu kalau ke Saudi nggak mau pakai pesawat karena itu bid'ah katanya. Ya. Kemana ke Saudi gitu. Naik haji dia pakai unta. Ini pakai handphone, itu bid'ah. Ini kan pelecehan. Yang dimaksud bid'ah perkara baru ini bukan dalam teknologi, tapi di dalam perkara agama. Di dalam perkara syariah. Bahkan Nabi juga sudah menjelaskan kepada seorang budak ketika datang kepada beliau, ya, bertanya tentang perihal bercocok tanam. Ya. Nah, dalam perkara bercocok tanam, apa kata beliau? Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalau perkara itu kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Enggak ngerti itu. Kata Nabi. Disuruh pulang tuh orang Badui. Ya. Karena syariat tidak mengatur dalam hal teknologi. Ya. Tapi dalam penggunaan teknologi benar diatur oleh syariat. Makanya ketika kita menggunakan teknologi, ya, sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, insya Allah kita niatkan untuk Allah, maka dia dapat pahala. Ya. Oleh sebab itu ketika ada orang yang berhujjah, nah, lihatlah mereka, ya, mereka juga mengamalkan bid'ah, mereka juga menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil, padahal itu bid'ah menurut mereka. Tidak. Menurut kita yang dikatakan bid'ah itu adalah koridornya adalah syariat. Ketika ada orang membuat-buat di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala perkara baik, itulah yang disebut dengan perkara bid'ah. Oleh sebab itu Nabi menasihatkan, jauhilah setiap perkara yang diada-adakan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebutkan dalam hadis yang lain. Hindarilah perkara yang diada-adakan karena setiap yang diada-adakan itulah perkara bid'ah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan wa kullu bid'atin dolalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i disebutkan wa kullu dolalatin finnar. Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang perkara bid'ah ini. Kalau dipadu, kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya. Oleh sebab itu terkadang, ya, kalau di dalam hadis ini disebutkan hanya wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Di dalam hadis riwayat Nasa'i wa kulla dolalatin finnar. Ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis ini riwayat oleh Imam Abi Daud, kemudian Imam Tirmizi, ya. Dikatakan Al-Hafidz Abu Thahir bahwasanya sanad hadis ini sahih. Ya.
Ada yang mengatakan, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Faidah hadis ini sebenarnya banyak sekali. Ya, kandungan hadis ini, ya, yang bisa kita ambil manfaatnya itu banyak sekali. Yang pertama adalah menunjukkan para sahabat itu begitu bersemangat di dalam mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW atau wejangan, nasihat. Ya. Begitu ghirahnya para sahabat untuk mendapatkan nasihat tersebut. Oleh sebab itulah para sahabat ini adalah orang yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teman berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya ketika Allah melihat nazarallahu ila qulubil ibad wa yanzuru ila qalbi